Oh, oke. Share screen-nya udah kelihatan belum? Aman kalian? Oke. Sip. Oke, kita mulai aja ya sharing knowledge-nya. Jadi mungkin ini ada CMS baru yang mungkin ntar bakal kita coba develop juga di Suite Media. Namanya Sitecore. Ini ya kayak CMS-CMS yang biasa kita kita lihat lah, atau kalau ada yang udah pernah pakai Umbraco yang mirip-mirip lah sebenarnya gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau Sitecore ini sendiri sebagai content management system atau CMS sebenarnya cukup banyak si fitur-fiturnya dan juga cukup banyak produknya. Jadi nggak cuman kayak satu satu CMS doang gitu. Jadi dia bisa ada yang basicnya kayak content management, terus ada customer personalization, sama ada analytiknya juga gitu. Terus juga ada fitur digital marketingnya juga gitu. Gitu. Dan kalau sebagai produk kita bisa bisa developnya itu sebagai softwarenya atau juga sebagai apa platformnya gitu. Nah ini contoh, bukan contoh sih, ini list si produknya Sitecore gitu. Jadi kalau yang di experience management ini dia lebih ke softwarenya Sitecore gitu yang bisa langsung dipakai sama user gitu. Jadi kita tinggal subscribe service-nya, terus kita bisa pakai gitu. Terus kalau yang commerce ini lebih ke digital marketingnya. Terus kalau yang platform ini lebih ke yang apa namanya, yang platform as a service gitu. Dan mungkin untuk hari ini kita mungkin lebih banyak bahas di platformnya di sini gitu, platform experience-nya gitu. Di sini itu ada experience manager, experience platform, experience commerce, sama manage cloud. Kalau experience manager itu lebih kayak ke basic si CMS itu sendiri. Jadi kayak user management, content editor, kayak gitu sih. Kalau yang experience platform ini yang tadi fitur-fitur analytics sama personalization user. Nah, kalau yang experience commerce ini nambah ini lebih kayak toko online gitu sih untuk kita CMS untuk toko online. Terus kalau yang managed cloud-nya ini dia sama kayak yang lainnya, cuman di sini kita udah dikasih infrastrukturnya juga gitu. Jadi kayak kalau yang ini kan kita install sendiri ke on premise ya. Nah, kalau yang managed cloud ntar kita ada misalkan kita mau experience manager nih, ntar kita bisa request mau langsung dapat Azure App Service-nya, atau misalkan apa? Setahuku sih terakhir masih Azure doang sih managed cloud-nya gitu. Kayak gitu kalau yang platform. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat nih, kalau mau belajar-belajar pasti bingungnya kayak downloadnya yang mana, terus tutorialnya ngikutin yang mana gitu. Jadi beberapa mungkin basicnya ada ini, ada XM atau XP. Jadi XM itu Experience Manager. Jadi yang tadi aku bilang dia itu kayak konten editornya aja, terus juga bisa dikonfig jadi headless gitu. Jadi nggak monolith tapi bisa headless, bisa diambil langsung sama front end. Cuman perlu plugin tambahan gitu. Ada namanya Sitecore JSS, itu kayak JavaScript rendering service gitu lah. Terus ada experience juga buat ngeaktifin headless-nya. Terus kalau yang experience platform dia ada analytics sama personalization-nya. Jadi kayak experience tiap user yang akses website kita itu bisa berbeda tergantung dengan interaksi dia gitu. Mungkin kayak mirip-mirip Instagram gitu lah. Jadi kayak ada feed-feednya yang berdasarkan aktivitas user kayak gitu. Ini juga sama bisa jadi headless, dan mungkin karena emang fiturnya berbeda jadi pluginnya juga berbeda gitu. Kayak gitu itu XMXP. Terus secara topologi dia ada dua topologi. Yang pertama itu single sama scaled. Kalau yang single itu dia semuanya jadi satu atau lebih sedikit lah, lebih sedikit dari yang bisa dikonfignya gitu. Kalau scaled dia itu tiap tiap komponennya bisa bisa di config gitu, lebih fleksibel gitu. Jadi nanti misalkan mau ada satu komponennya yang mungkin karena loadnya gede jadi dipecah jadi dua server kayak gitu gitu. Cuman kalau yang single dia tetap satu. Nah ini untuk topologinya. Kalau yang ini untuk yang XP single gitu. Jadi secara basic di sini ada untuk database dia dapat empat, yaitu master, web, core, sama form gitu. Kalau core ini dia untuk
Kalau kita lebih sering develop back office atau website yang ada CMS-nya, dia itu lebih ke kayak master-master data sama user management kayak gitu. Kayak setting-setting terkait si CMS tersebut. Terus kalau yang master database ini dia hmm, lebih ke database back office-nya. Kalau yang web ini yang si websitenya gitu. Kayak gitu. Dan kalau Sitecore ini dia juga udah punya search engine sendiri. Bukan search engine sih. Tambahan search search service sendiri. Yaitu kita pakai Solr gitu. Solr gitu. Jadi indeksnya udah terintegrasi secara default pakai Solr ini. Jadi ntar database-database-nya itu bisa di-rebuild indeksnya di Solr ini. Kayak gitu. Kalau yang ini mungkin lebih ke yang platform ya. Kayak untuk apa namanya? Ngebangun personalization-nya ini ada database tersendiri. Kayak gitu. Ntar tutupan. Oke. Nah, kalau yang ini dia yang scaled gitu. Jadi eh, si komponennya bisa dipecah di beberapa server sendiri gitu. Jadi misalkan kalau kita misalkan traffic ke websitenya besar, cuman ke back office-nya dikit gitu. Jadi misalkan website kan disebutnya content delivery ya, jadi CD. Kalau yang back office itu disebutnya content management. Jadi misalkan, oh content delivery-nya kita mau ada dua server, content management-nya satu server itu bisa sendiri gitu. Terus Sitecore Identity Server ini untuk lebih ke pengaturan login. Jadi dipecah service-nya untuk handle login sendiri. Kayak gitu, itu bisa dipecah-pecah per komponennya. Kalau yang scale, kayak gitu. Sebenarnya mirip-mirip, cuman ini kan di satunya. Mungkin satu satu Docker atau satu server yang sama. Kalau ini bisa di beda server gitu. Database-nya bisa jadi satu atau dipisah juga bisa. Seperti itu. Terus selanjutnya, mungkin karena dia secara default pakai Solr, jadi aku kenalin juga Solr-nya secara dasar gitu. Jadi Solr tuh mungkin kalau di AWS mirip Elasticsearch ya, untuk searching service kayak gitu. Dan untuk indexingnya juga. Nah, dia juga bisa di scalable juga gitu. Jadi misalkan, eh oh website kita banyak nih fitur search-nya, kita bisa bisa gitu dibuat buat pakai dua server, terus kita bisa pakai load balancer juga. Ntar ada settingnya sendiri sih, kayak gitu. Terus juga kita bisa nambahin langsung field-field yang mau diindeks gitu. Nah, field-fieldnya ini kita nggak apa nggak langsung ke database gitu, tapi kita di sidecore-nya langsung gitu. Jadi di tampilan sidecore-nya kita bisa nambahin field itu buat ke Solr-nya gitu. Jadi nggak harus kita apa namanya ngecek database sidecore-nya langsung gitu. Terus juga Solr ini ada dashboard-nya juga sih. Jadi kita bisa kayak ngecek log, ngecek error log sama ngecek misalkan kalau dia ada dua server ya, kita bisa lihat sekarang itu lagi hit yang mana sama yang lagi aktif yang mana gitu. Terus juga kita bisa kayak nyoba-nyoba nge-search gitu, buat ngetes-ngetes, oh datanya udah masuk atau query-nya udah benar kayak gitu. Nah, ini contohnya, mungkin ku tunjukin aja langsung si Solr-nya. Sebenarnya untuk install Solr ini sendiri itu bisa manual, cuman dari guide-nya Sitecore dia udah bisa langsung diinstal barengan sama Sitecore-nya gitu. Nah, jadi mungkin ini dulu aja ya. Ini tuh untuk searching-nya gitu. Jadi dia bisa ada query, terus ini eh, apa namanya? Perintahnya apa select atau apa gitu. Terus ini banyak-banyak sih. Banyak misalkan sort atau ini ada pagination-nya berapa kayak gitu. Terus dia bisa juga ada tambahin apa? Facet gitu. Jadi misalkan kalau kita ke perpustakaan gitu, misalkan kayak oh buku kan banyak genrenya gitu. Jadi ntar dia udah ada facetnya misalkan genre misteri ada 7 buku, terus genre politik ada 5. Nah, itu bisa ditambahin di sini. Ntar kita bisa nambahin query-nya langsung gitu dari item-item yang kita di sidecore gitu. Nah, kalau ini kan tadi aku coba bikin item, terus udah bisa dicari di sini pakai ini, judulnya sampel, kayak gitu. Terus kalau dari dashboardnya ini, terus misalnya kalau ada error bisa kita lihat di sini.
Ini terus ini kalau kita mau melihat misalkan ada core. Core itu semacam indexingnya. Jadi kan tadi dari di database itu sama sidecore dia dipecah. Jadi sebenarnya sih kalau di kalau yang sekarang ini kan pakainya yang SM. Jadi yang perlu diperhatiin mungkin yang core, master sama webnya aja. Kalau yang ini kan buat testing sama yang ini secara default dibuat aja sih sama mereka ya. Meskipun secara di sidecore-nya kita nggak ada kayak gitu. Jadi ini untuk memastikan si database sidecore-nya udah ke index gitu dia ada core sini. Kayak gitu. Dan untuk kalau misalkan untuk nge-query-nya kita harus pilih core-nya dulu. Misalkan tadi master, nah baru ini. Terus ini bisa kita config juga. Misalkan ada field-fieldnya yang apa atau misalkan kayak ada sesuatu yang mau kita apa sih namanya di hidden gitu hasil pencariannya itu bisa kan. Kalau yang sekarang itu kan langsung semua ya. Misalnya kalau kita cari muncul semua ya kayak data-data versi terus juga ID-ID-nya itu misalkan kalau mau di hidden bisa gitu jadi kayak misalkan database name-nya di hidden nggak muncul di pencarian itu bisa kayak gitu ini kalau yang sidecore untuk yang Solar kayak gitu. Nah kalau untuk ini awal-awalnya mungkin kita kan tadi udah sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak ya? Untuk terkait uh, sidecore-nya secara CMS atau penjelasan sidecore-nya sebelum kita Ada mungkin mas, mau nanya mas. mencoba download kayak gitu. Halo mas Dian, ada suaraku nggak ya? Aman. Ya aman ya. Itu database-nya mesti harus beberapa database gitu mas ya? Nggak bisa gitu satu database saja. Pas install nanti langsung kebuat sih. Pasti ke database. Itu harus pakai SQL Server atau boleh pakai database lain? Ntar coba kita lihat. Harusnya sih bisa pakai yang lain. Oke. Mungkin ntar kalau itu mungkin kita lanjut dulu aja ya, Rul. Soalnya ntar di Oke siap Starling mas. Server ada ini. Gitu. Untuk downloadnya bisa di sini. Nah, di sini tuh ada beberapa versi gitu. Jadi kalau server tuh sebenarnya agak lumayan sering update gitu. Jadi misalkan kalau yang sekarang itu mungkin di 10 ya. 10 atau 10.3 atau 10.4 mungkin yang banyak. Ini tinggal dipilih aja mau yang mana yang mau kita pakai. Mungkin atau misalkan dari klien requestnya mau pakai yang 10.2 gitu. Ntar kita ambil aja yang latestnya. Nah kalau kemarin ku nyobanya pakai yang ini. Nah yang ini kita bisa langsung download yang misalkan kalau kita mau langsung ke Azure, kita bisa langsung download package-nya untuk di deploy ke Azure. Atau misalkan kalau kita mau download apa untuk mau setup di on premise kita sendiri misalnya kita oh ternyata servernya di AWS EC2 gitu. Kita bisa download ini ntar kita config sendiri kayak gitu. Nah, terus juga kan ini tadi ada XM single, SM scale, SP single gitu. Ntar kan terkait penjelasan tadi mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, kita pilih pilih aja kayak gitu. Dan untuk installnya sendiri sebenarnya banyak sih caranya kayak kita bisa install manual atau pakai guide dari Sidecore. Nah, kalau install manual, kita download sendiri package-nya yang kita mau. Misalkan kayak kita mau SM Scale, terus juga kita tinggal download ini Sidecore Installation Framework untuk nge-guide-nya. Cuman kalau manual itu cukup banyak sih yang harus kita config. Kayak misalkan eh, apa namanya pad-padnya, terus juga versi-versinya, gitu itu cukup banyak sih. Dan itu kadang-kadang sering banyak, bukan banyak yang dikonfig, kadang-kadang nggak sekali coba langsung ke install kayak gitu. Jadi kalau yang ini pakai yang install ini aja. Ada apa installation assistant-nya kayak gitu. Nah, kalau pakai yang installation assistant, bentar ya. Nah, kalau misalkan kita tadi apa namanya nge-setup manual, kita perlu config-config ini sendiri gitu. Jadi
parameter-parameternya, terus kayak pad solarnya, portnya, itu perlu kita set sendiri gitu. Agak cukup ribet sih. Cuman kalau yang ini kita tinggal masukin aja, kayak udah ada window-nya sendiri. Nah, jadi sebelum ini pastiin ada lisensinya dulu. Karena Sitecore tuh kalau nggak ada lisensinya nggak bisa login, kita nggak bisa pakai. Terus juga kayaknya ini harus SQL Server ya. Cuman ntar kita lihat. Terus ada Solarnya juga kayak gitu. Sebenarnya ada compatibility table. Bentar. Nah, ini ada compatibility table-nya buat Sitecore. Jadi misalkan tadi kita pakai yang Sitecore 10.3, ini ada browsernya yang support. Jadi kalau misalkan ada klien yang masih ngeyel pakai Internet Explorer, udah pasti nggak support gitu ya. Terus ini untuk servernya, terus ini untuk .NET Framework-nya. Jadi kalau yang kayaknya seperti 10 udah 4.8, kalau yang 9 masih 472 masih bisa. Database-nya SQL, MongoDB bisa, MongoDB udah nggak bisa kalau yang terbaru. Mungkin lebih di ya yang ada awal-awal atau yang versi 10.0 atau yang 9 bisanya kayak gitu. Terus kalau Visual Studio-nya juga 19 ke atas lah kalau yang latas-latas minimal 19. Kalau yang 17 cuman 9.0 yang bisa. Kayak gitu. Ini juga ada note-note-nya. Jadi kalau misalkan ada error bisa compare ke sini dulu juga supaya tahu ini tuh errornya emang nggak disupport sama Sitecore itu. Jadi kalau misalkan ada error di Sitecore-nya, kalau sama mereka masih support, kita bisa raise ticket gitu. Ntar mereka mungkin bisa dikirim patch-nya kalau misalkan mereka udah notice atau ntar ada dikasih workaround-nya kayak gitu. Nah, ntar kalau misalkan itu udah misalkan kita udah nyediain semuanya, terus ntar ini tinggal di download aja. Kalau misalkan belum ada, ini install aja. Terus ini tadi solarnya, kalau misalkan udah setup sendiri gitu ya, kita bisa masukin portnya, terus karena karena dia itu harus jalan sebagai Windows Service, ntar kita masukin juga namanya, terus sama patch si solarnya. Ini ntar bakal diinstal dia, ntar jadi kalau ini beres, ntar harusnya, ntar, eh, ntar harusnya jalan. Ini ada muncul sendiri gitu. Jadi yang tadi aku tambahin prefixnya SC10.3, ntar dia nambahin versi solarnya. Kayak gitu. Taunya versi solarnya di mana, ntar dia juga punya compatibility table juga sih buat si solarnya. Hmm. Nah, ya. Jadi kalau misalkan tadi kita pakai 10.3, solarnya yang ini 11.2. Kalau yang 10.2 ntar solarnya beda lagi versinya. Kayak gitu sih. Jadi cukup banyak dependensinya untuk sidecar. Jadi perlu dicek dia tuh kompatibel atau enggak. Tuh, nah ntar ini buat misalkan untuk setting akunnya supaya udah ada satu apa namanya minimal udah ada satu akun super admin gitu ya. Waktu ntar di setting ini juga SQL connectionnya. Terus ini Solar yang tadi udah diinstal. Ini servisnya. Ini nama pet si Solar yang install sama
service yang tadi di service-nya, service name-nya. Ini kalau butuh apa namanya booster untuk analitiknya. Cuman kalau sekarang kita nggak kepake dulu. Nah ini untuk ngeceknya aja sih. Ceknya aja, ntar sebelum diinstal ntar akan bakal ada validasi. Ngecek kan tadi isinya agak ini ya, agak ngasal. Cuman harus kalau ntar ada error dia bakal nggak bisa lanjut untuk install gitu. Cuman kalau ntar udah oke semua, udah bisa install. Kayak gitu ntar tinggal diinstal aja. Ntar kalau kita cek di www rootnya udah ada tiga. Jadi kayak tadi identity server, CM sama CD. Identity server buat login, ini buat yang back office-nya, ini buat websitenya. Terus di database-nya juga udah ada tiga, udah ada empat ya. Core, master, web, sama experience form. Core buat yang master data, master buat yang di back office, web buat yang di websitenya. Ini nanti kita ada fitur tambahan buat form. Jadi kalau misalnya kita mau ada form-form itu udah ada fiturnya sendiri dari Sitecore. Jadi kita nggak harus nge-embed Google Form atau kita bikin form sendiri gitu. Udah ada formnya dari Sitecore gitu. Itu terus juga di IIS udah nambah juga tiga sesuai yang kita tadi setup ya ini. Karena tadi kitanya buat developer apa? Buat developer mesin jadi ada dev lokalnya tambahannya gitu. Harusnya juga nambah di etc host sih. Iya, nambah di etc hostnya secara otomatis. Kayak gitu. Terus jadi bisa kita bisa kita akses dari sini. Ini untuk yang CD-nya. Terus CM buka fungsinya. Kopiin dulu. Dia kalau yang CM sebenarnya tampilannya mirip sama yang di site di CD gitu. Ini kan bisa sama 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 aja. Cuman kalau misalkan nanti misalnya kita bikin konten terus belum dipublish, dia udah bisa di preview di CM, cuman di CD belum bisa kayak gitu. Jadi sistemnya ada publishnya juga untuk yang ini. Cuman kalau belum dipublish dia di CM bisa dilihat, tapi di CD nggak bisa. Dan untuk masuk ke sitecore-nya tinggal ditambah aja sitecore, ntar dia langsung redirect ke identity servernya. Ini kita login. Ini mungkin ke menu launchpad-nya gitu. Jadi kita tadi buat ini ada form, terus untuk editing ada ini. Di editor, experience editor, media library, kalau misalnya kita mau masukin misalkan kayak eh, file-file gambar, PDF kayak gitu. Terus ini control panel untuk misalkan setting ataupun yang konfigurasi. Ini untuk ngatur ini, ngatur-ngatur user ataupun domain si websitenya. Kalau di user manager karena dia kita baru tes tadi baru dapat satu admin, jadi harusnya baru ada satu. Cuman dia karena untuk ini ya, secara default dia ada anonymousnya ada dua dan udah ada servisnya juga gitu. Jadi misalkan kalau mau kita tambahin log, kalau dia ada yang akses akses ini, akses websitenya, nanti kita bisa nge-track, oh dia tuh yang akses extranet gitu, secara domainnya extranet, anonymous extranet gitu. Tadi itu bisa di-track gitu. Jadi secara ini yang login username siapa atau misalkan kalau kalau dia anonymous kayak gitu. Ini juga kita bisa di block di apa di lock atau di disable
usernya, terus kita bisa juga manage role kayak gitu. Mirip-mirip lah kalau sama CMS yang biasa kita buat. Terus kalau biasanya kita baru install install Sitecore, yang paling perlu dilakuin tuh pertama indexingnya. Karena kan belum ini ya, nggak otomatis muncul si core-core ini tuh nggak otomatis muncul. Jadi supaya ini muncul kita harus dipopulate dulu solar skemanya. Eh, Nah ini kan ada 3 indeks, kita populate. Nanti dia muncul core-nya, terus kita indeks di sini. Kita build ini. Jadi bentar, itunya harus dibuild sih, kayak gitu. Nanti baru muncul. Kalau dia belum di rebuild, ntar eh, nggak sama datanya sama yang kita ada di sini. Kayak gitu. Terus kalau untuk editnya, kita ada di content editor. Gitu. Jadi strukturnya dia ada konten, layout, media library, sistem, sama template. Kayak gitu. Biasanya sih kalau kita mau mau masang apa mau bikin website, pertama tuh yang di yang kita setting itu yang di layoutnya kayak gitu. Kalau yang ini kan misalnya kita ada sampel layout gitu. Nah ini bisa ASPX atau CSHTML. Nanti kita bisa path-nya taruh di sini aja layoutnya gimana kayak gitu. Terus juga kita bisa nambahin misalkan di sini, oh ini nggak nih karena ini kan bisa nambahin misalkan dia mau ada sub layout atau dia mau ada placeholder itu bisa ditambahin di situ kayak gitu. Ini juga ada sub layoutnya. Jadi misalkan kalau kita mau nge-breakdown misalnya ada page-page yang oh mau ada apa namanya mau ada menu barnya terus mau ada breadcrumbnya terus mau ada footernya itu bisa diatur di layout sini kayak gitu. Terus yang kedua baru di template. Jadi misalkan mau ada template misalkan template eh, menu page kayak gitu atau misalkan template-nya itu mau email setting kayak gitu. Ini bisa di config di sini gitu. Jadi kita bisa ngeset sendiri, misalkan ini grupnya apa terus dia titelnya apa, mau dia drop list. Kalau drop list ntar kita bisa misalkan drop listnya dari konten yang di sini gitu bisa ntar kita masukin aja petnya ntar supaya dia nanti kalau dia mau kita pilih select, value-nya udah ada semua kayak gitu. Mau date time bisa, jadi buat template kayak gitu. Nah kalau udah template ntar kita bisa insert di sini, insert form template atau ini kan yang defaultnya. Jadi kita bisa insert form template, tinggal dipilih aja template yang mana, terus kita eh, ngasih nama. Terus ntar kita configure bisa di sini, bisa configure juga di sini misalkan titelnya apa, terus ini misalkan isinya apa kayak gitu. Terus juga kita bisa atur view-nya gitu. Jadi kalau standar ya cuman ini aja, cuman info info yang simpel sama data yang bisa konfigurasi. Cuman kalau kita mau lihat lihat full yang standar field-nya di checklist ntar kita bisa lihat eh, apa info-info lainnya kayak dia indeksnya kapan, terus dia udah dipublish atau belum, terus dia layoutnya pakai yang mana. Nah kalau ini kan dia ada layout, terus ada sub layoutnya beberapa. Terus misalkan ini yang nge-create-nya siapa, create-nya kapan, terus udah update-nya kapan kayak gitu. Terus juga dia bisa ada workflow. Workflow ini jadi misalkan yang ngebuat itu misalkan tim konten kayak gitu. Cuman kan dia belum bisa publish, nah sebelum dipublish dia bisa di approve kayak gitu. Nah ini bisa ada draft, awaiting approval kayak gitu. Nah workflow ini juga bisa kita configure di sistem sini gitu bisa sistem. Nah di workflow ini kita bisa bisa setting sendiri gitu. Misalkan flow-nya kayak kan kalau ini kan cuma 3. Misalkan kita ada 5 tahapan untuk approvalnya itu bisa di sini
Seperti itu. Nah, kalau yang ini itu kan ini udah kita buat nih di CM. Jadi kalau kita akses Nah, seperti ini bisa kalau mau preview juga bisa sih. Preview. Nah, ini tampilannya misalkan kayak gini nih tampilannya. Cuman kalau kita cari di CD-nya dia belum ada. Ini belum ada. Terus kalau kita lihat di indexingnya juga kan tadi kalau kita lihat di masternya dia udah ada ya. Misalkan tadi kan sampel packnya ada nih, sampel packnya. Cuman kalau kita di web harusnya belum ada ya. Oh, sampel item. Oh, udah ke publish berarti tadi. Gitu. Ntar kalau tinggal di publish, ini bisa kita publish. Ini publishnya kita bisa publish semua setnya atau item ini aja gitu. Misalkan kalau kita cuman update sini bisa publish item aja. Nah, ini juga kita bisa config gitu. Tinggal publish mau publish perbedaannya atau kita publish semua. Terus kita juga bisa misalkan kalau misalkan ada dia ada template atau dia ada layout, kita bisa publish juga itunya langsung. Kalau dia ada anak-anaknya, kita bisa juga apa? Di kita bisa apa? Include juga gitu. Jadi nggak harus satu-satu semua. Jadi ada karena tadi kita related juga kita tinggal udah jadi lumayan banyak yang ke publishnya gitu. Tadi bener nggak tadi? Kan tadi error kalau sekarang jadi mah udah ada sampel item kayak gitu. Terus kalau kita misalkan ini sampel item edit, nah yang di CD dia belum belum berubah. Cuman kalau yang di previewnya sini dia udah berubah. Kita harus publish lagi baru dia bisa berubah. Kayak gitu.
Gitu sih untuk pengenalan Sitecore-nya.